Oke, kembali lagi bersama dengan channel saya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem dispersi. Oke, nggak usah pakai lama, langsung kita terjun ke sistem dispersi. Oh iya, teman-teman, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share-nya ya teman-teman. Terima kasih, karena setiap usaha orang jika diapresiasi maka itu menjadi suatu kesenangan tersendiri. Oke, hari ini kita akan belajar tentang part 1, pengertian dan sifat dari sistem dispersi. Ada komponen penyusun koloid, jenis koloid dan contohnya, dan sifat koloid penerapan sehari-hari. SQ, nyimak langsung ke part 1. Oke, jadi kita pahami dulu dengan pengertian dispersi ya. Dispersi adalah suatu sistem di mana partikel terdispersi dari suatu bahan tersebar dalam sebuah fase berkelanjutan dari bahan. Dua fase tersebut mungkin berada dalam fase materi yang sama atau fase materi yang berbeda. Oke, jadi nanti dispersi akan terbagi menjadi tiga. Nah, tiga itu sang satu larutan sejati, koloid, dan suspensi. Untuk larutan sejati, dia itu merupakan sistem dispersi yang partikel-partikel terdispersinya dan partikel-partikel medium pendispersinya tidak lagi dapat dibedakan. Contohnya seperti air sirup. Nah, air sirup ini mau bagaimanapun kalian saring tetap tidak bisa. Begitupun dengan yang sudah air dan masuk air sudah kalian aduk dengan gula, dan air sudah kalian aduk dengan garam. Itu larutan sejati, benar-benar tercampur. Lalu yang kedua ada koloid. Koloid ini merupakan sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi. Dalam fase lainnya yang disebut medium pendispersinya. Nah, kalau ini contohnya seperti air susu. Bedanya koloid dengan larutan sejati, itu kalau larutan sejati kalian tidak bisa menyaringnya mau bagaimanapun. Tapi kalau koloid kalian masih bisa menyaringnya. Contohnya itu seperti air susu. Nah, air susu meskipun itu terlihat menyatu, kalian bisa membiarkannya sebentar, mungkin 5 menit atau 10 menit. Nanti kalian bisa melihat kalau ada serbuk-serbuk susu itu yang turun itu di gelas. Lah, itu yang membedakan koloid. Jadi mereka tercampur, tapi tidak sepenuhnya, tidak seperti larutan sejati, tidak utuh gitu, tidak seperti sirup. Nah, itu larutan koloid. Begitupun dengan air dan kopi juga. Lalu yang ketiga ada suspensi. Nah, suspensi ini sama seperti koloid dan larutan sejati, bedanya kalau ini sudah sangat jelas-jelas bisa dibedakan. Contohnya seperti air dengan pasir. Jadi mau kalian bagaimanapun, pasir tidak akan bisa bercampur dengan air kayak gitu. Jadi sekali kalian saring, kalian akan dapat semua pasirnya dan airnya akan terjun ke bawah kayak gitu. Jadi kalian mau memasukkan pasir berapapun ke dalam air, ya tetap saja tidak bisa tercampur karena itu bersifat suspensi. Nah, kayak gitu. Contohnya lagi ada air dan kapur. Nah, itu juga suspensi. Jadi benar-benar terlihat perbedaan. Jadi kalau larutan sejati tadi tidak bisa dibedakan, jadi sudah tercampur seperti air dan sirup atau air dan teh, air dan gula, air dan garam, itu ketika kalian aduk itu jadi satu, benar-benar larutan sejati. Kalau yang koloid itu masih setengah, masih bisa dilihat perbedaan nih, seperti air dan susu tadi. Kalau yang suspensi itu sudah jelas-jelas kalian bisa melihat perbedaannya sendiri karena mereka tidak bisa tercampur benar-benar kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat tabel perbedaan sifatnya ya. Oke, ini dari tabel perbedaan sifat ya, bisa teman-teman lihat ada 1 sampai 7. Nah, yang pertama ada homogen. Jadi sifatnya larutan sejati itu homogen, sedangkan yang lain itu heterogen. Nah, khusus koloid itu dilihat itu seperti menyatu, homogen, tapi sebenarnya dia itu heterogen kayak gitu. Homogen itu apa sih? Homogen itu ya itu terlihat menyatu kayak gitu. Jadi benar-benar satu kesatuan dari dua unsur itu benar-benar dapat disatukan, itu homogen. Kalau heterogen tidak. Jadi heterogen itu benar-benar berbeda kayak gitu. Nah, ada dua. Semua partikel berdimensi. Nah, ini dimensi partikel-partikel pendispersi maupun terdispersinya itu lebih dari 1 mm. Untuk yang koloid antara 1 mm sampai 100 mm. Kalau yang terdispersi di atas 100 mm. Jadi benar-benar terlihat gede-gede, itu bisa dilihat, bisa disaring itu karena ya besar partikel dispersinya. Lalu disaringnya ada larutan sejati itu satu fase, koloid 2 fase, suspensi 2 fase loh kan. Ada lagi sifatnya nomor 4, stabil, tidak stabil, yang menerima, tidak dapat disaring. Nah, tidak dapat disaring itu untuk larutan sejati. Kalau koloid dapat disaring tapi dengan penyaring ultra gitu. Kalau kalian pengen dapat
partikelnya secara utuh, maka kalian gunakan penyaring ultra. Kalau enggak ya bisa kalian saring, tapi ya bisa hanya dapat beberapa, masih tetap bercampur. Tapi kalau suspensi ini benar-benar bisa disaring, mau pakai penyaring biasa. Terus penampilannya dari larutan sejati itu jernih, jadi bisa tembus pandang. Nggak betul sama ya, itu jernih maksudnya nggak keruh gitu, nggak kotor, karena mereka satu-satuan. Tapi kalau yang koloid itu agak keruh. Nah, yang suspensi itu keruh. Jadi kalau kalian campur air dengan pasir, pasti dia akan bludak gitu. Nah, itu keruh itu. Terus yang terakhir ada contohnya. Itu ini tabel dari perbedaan sifat. Oke, kita masuk ke komponen penyusun koloid. Jadi komponen penyusun koloid ada dua. Yang pertama fase terdispersi, yang kedua fase pendispersi. Oke, kita ambil contoh ya, seperti air dan susu di koloid. Maka air di sini bertindak sebagai pendispersi, sedangkan susu dia adalah zat terdispersinya kayak gitu. Jadi bisa atau lebih simpelnya gini aja, fase terdispersi itu adalah zat pelarut, sedangkan yang fase pendispersinya itu adalah zat yang terlarut, seperti itu. Oke, berikut adalah tabel dari jenis-jenis dan contoh koloid. Nggak terasa udah sampai ke yang unit 3 ya, jenis-jenis dan contoh koloid. Oke, jadi bisa di pause dulu kalau mau dicatat, kalau enggak ya nggak apa-apa, dilihat aja. Ada 8 jenis-jenis dan contohnya koloid ya. Nanti untuk penjelasannya lebih lanjut kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Ya, jadi kita masuk ke sifat-sifat koloid. Jadi di sifat-sifat koloid ini ada 7 sifat ya. Ada efek Tyndall. Efek Tyndall ini pertama kali ditemukan oleh John Tyndall tahun 1820 sampai 1893. Adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Sifat ini membedakan larutan dengan koloid. Larutan akan meneruskan cahaya jika ada cahaya datang padanya. Nah, seperti itu. Nanti untuk contoh-contoh kehidupannya ke slide selanjutnya. Ada juga gerak Brown. Gerak Brown ini diciptakan oleh Robert Brown tahun 1773 dan 1858 pada saat menaati partikel-partikel koloid dengan antimikroskop ultra pada tahun 1827 adalah gerak tak menentu atau acak dan partikel-partikel kecil dalam bentuk koloid. Ada lagi absorpsi. Absorpsi ini apa? Didefinisikan sebagai penumpukan zat-zat dalam suatu permukaan. Kaitannya dengan koloid, absorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan. Nah, diabsorb, diserap. Terus ada lagi koagulasi. Koagulasi ini proses penggumpalan partikel koloid. Nah, jadi digumpalkan. Lanjut ke slide selanjutnya. Lalu yang kelima ada sifat dialisis. Nah, sifat ini adalah pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu. Dengan cara ini disebut proses dialisis, mengalihkan cairan yang tercampur dengan koloid melalui membran semi. Nah, itu. Ada juga elektroforesis. Elektroforesis ini peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Nah, jadi yang berhubungan dengan menggunakan arus listrik, dia melakukan pemisahan, itu elektroforesis. Lalu yang terakhir ada koloid pelindung. Koloid pelindung ini mempunyai sifat dapat melindungi koloid dari proses koagulasi. Jadi melindungi koloid dari penggumpalan tadi, seperti itu. Ya, untuk contoh penerapan sehari-hari langsung kita saja ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke contoh penerapan sehari-hari dari sifat-sifat koloid tadi. Yang pertama efek Tyndall. Contohnya itu seperti air susu yang keruh dan penghamburan pada sorot lampu. Nah, itu contoh dari efek Tyndall. Lalu contoh dari gerak Brown sendiri ada gerak partikel sistem koloid susu. Jadi gerak Brown ini lebih spesifik ke gerakan-gerakan partikel pada susu yang tadi. Lalu ada adsorpsi, pemutihan gula tebu, pembuatan obat norit dan penjernihan air. Jadi penggunaan tawas ini adalah absorpsi penyerap. Jadi sistem tawas itu menyerap kotoran-kotoran, itu absorpsi. Lalu yang keempat ada elektroforesis. Jadi mengidentifikasi DNA. Wah, ini berarti ada di banyak rumah sakit. Ini untuk mengidentifikasi DNA siapa, tes DNA. Lalu yang kelima ada sifat pelindung. Saat ini memberi gelatin pada adonan es krim. Nah, biar tidak gampang meleleh itu es krim, dikasih gelatin itu biar dilindungi kan. Lalu yang koagulasi, penggumpalan susu yang basi. Nah, jadi susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku, ini contoh penerapan dari koagulasi. Sedangkan yang terakhir dialisis adalah pada pencucian darah. Nah, gitu.
kita lanjut slide selanjutnya. Ada beberapa gambar tapi tidak semuanya ya. Nah ini khusus untuk dialisis dan elektroforesis, alhamdulillah ada gambarnya, jadi bisa lebih enak untuk membahasnya. Dialisis itu contohnya seperti ini. Jadi pencucian darah ya, darahnya dicuci, gambar seperti ini. Untuk elektroforesis itu gambarnya sebelah kanan itu tentang anoda dan katoda dari sumber listrik. Nah, bisa dilihat sendiri gambarnya teman-teman. Oke, seperti itu kalau penerapan sehari-harinya ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar kimia dasarnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.